Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 140 km meninggalkan Sumba Barat, saat ini saya sudah berada di Kecamatan Kanantang, Sumba Timur. Info yang saya dapat, jalan tanah berbatu ini akan membawa saya menuju salah satu pantai yang tersembunyi di Desa Hamba Praing. Oke, sampai juga nih di Pantai Blue Crystal. Lihat di pantainya. Keren banget, pasir putih sepanjang pantai ini dan juga ada pohon cemara. Langitnya juga biru. Ditambah lagi dengan lihatin tuh savananya yang di belakang hijau. Wah, keren banget. Jadi ini perjalanan sekitar 1 jam dari kota Wengapu sampai sini. Dan ini bisa dibilang salah satu hidden gemnya yang ada di Sumba Timur. Look at this! Yes! Woo! Berlokasi tidak jauh dari pantai Pura Kambera, pesona alam pantai Blue Crystal tidak kalah menawan. Daya tarik pantai khas sisi utara Pulau Sumba menawarkan keindahan alam dengan suasana damai. Oke, sudah lengkap semua persiapan. Sekarang mau nyumbur dulu karena mau ngandamin dulu badan biar relax. Habis itu kita masak. Oke, let's go. Woo. Pantai Blue Crystal memiliki kontur dasar laut yang landai. Ini membuat ombak yang datang kehilangan energi sampai di tepi, sehingga gelombang yang dihasilkan lebih kecil. Wow, airnya enak banget di sini. Benar-benar tenang. Terus kayak rasanya tuh kayak damai. Ya, karena kan di sini tuh di Sumba Timur tuh dia ada di bagian utara, dimana di bagian utara itu pasti airnya selalu tenang, damai seperti ini. Kecuali kalau misalnya lagi musim angin, dari utara sana pasti bakalan bergelombang. Atau kalau misalnya lagi ada badai di mana, ini juga pasti bakalan jadi gelombang dan menjadi ombak kecil. Cuman setidaknya kalau buat berenang di sini, yuk kita explore lagi. Kondisi pantai yang tenang juga dipengaruhi oleh keberadaan terumbu karang. Beberapa pantai dengan ombak besar biasanya memiliki terumbu karang yang memecah ombak di bagian laut. Berbeda dengan pantai Blue Crystal yang memiliki terumbu atau struktur batuan dasar laut yang landai. Wow, ternyata di sini koral-koralnya bagus-bagus juga. Wah, pada hidup semua, banyak ikan-ikannya juga. Jadi dia campur koral apa pasir. Wah, emang indah banget di sini. Jadi kalau makin kesini tuh dia makin berwarna. Kalau di ujung sana pasir, terus mungkin karena surut kali ya. Jadi karena matahari karang-karangnya jadi agak mati. Pas sudah ke dalam, makin kesini bagus semua. Wah, terus sepi lagi, nggak ada siapa-siapa. Cuma saya doang. Wah, keren. Setelah puas berenang ke tengah, saya kembali ke tepi untuk menikmati jernihnya air dan pasir putih yang super bersih. Sebagian besar pasir pantai Blue Crystal terbentuk dari butiran halus silika alami dan serpihan kecil cangkang biota laut yang telah tergerus oleh waktu. Keren banget ya. Bisa gitu ya. Jadi pasir-pasir itu pada panjang-panjang semua seperti gunung-gunung. Tahu kenapa? Karena ketika pas air lautnya pasang, kan dia membawa pasir tuh sampai ke pinggir pantai. Nah, habis itu kan nanti airnya tuh bakal narik lagi, surut. Nah, karena seringnya seperti itu, dia lama-lama bakal ngebentuk seperti gunung-gunung. Enak banget sih berenang di sini. Apalagi pasirnya tuh pasir putih, jadi nimbul warna itu bening, terus udah itu bagus warnanya. Apalagi tadi saya kesana juga cukup bagus juga karang-karangnya. Dan yang lebih keren lagi pas lagi terang seperti ini, bisa kelihatan tuh Flores di sana. Wah, kalau bisa saya nunjuk nih, ini pasti di daerah Bejawa sana, Ruteng sana, dan
Pulau Komodo di belah sana. Nah, Karakter pasir yang putih, halus, dan bersih menjadikan pantai Blue Crystal memiliki daya tarik yang sangat kuat. Pesonanya tak hanya bagus di lensa kamera, tapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang menginjakan kaki di atasnya. wih, ada ini nih, ada karang merah. Wah, ini kalau misalnya karang merah ini berarti kalau misalnya banyak di sini, ini pantai bisa jadi pink beach yang dikenal banyak tempat-tempat lain. Apalagi di sana kan, di Flores tuh ada tuh pink beach. Nah, kalau misalnya di sini banyak kayak gini-gini, wah, ini semua pantai pasti jadi pink. Wuhu, keren-keren. Oke, sekarang waktunya kita masak dulu. Oke, let's go. Oke, sudah prepare semua, sudah disiapin karena hari ini saya mau bikin nachos. Untuk mengisi kembali tenaga, kali ini saya akan membuat salah satu makanan favorit ketika camping, yaitu nachos saus salsa. Baru saja habis potong, ada tomat, ada bawang putih, bawang bombay, cabai merah yang panjang. Udah gitu, ada ini juga nih, ada seledri. Harum, enak. Oke, sekarang waktunya buat masak dagingnya. Oke, sebelum dimasak dagingnya, kita potong dulu. Kita bikin dadu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih, kalau mau dipotong kan ada serat-seratnya nih. Jadi kita harus potongnya ngelawan serat-seratnya biar makin berasa tender. Alright. Daging sapi menjadi sumber protein dalam makanan. Sengaja saya pilih untuk memberi sensasi rasa yang khas. Selain itu, protein dari daging juga membuat hidangan menjadi lebih mengenyangkan dan seimbang secara nutrisi. Tunggu dulu agak panas, kasih minyak, dan nunggu minyaknya sampai benar-benar panas banget. Habis itu tuangkan dagingnya. Lalu kita kasihkan garam dan lada hitam. Lalu kita tambahkan sedikit bawang bombay, dan juga bawang putih. Ditutup dikit, mungkin sekitar 3 menit 4 menit biar makin ngemoist dagingnya dan juga makin juice-nya juga dapat, jadi semuanya matang rata. Sambil menunggu, kita bikin saus salsanya. Saus salsa adalah saus atau campuran bahan-bahan yang terbuat dari tomat, cabai, bawang bombay, jeruk nipis, dan beberapa rempah. Saus salsa diadaptasi dari menu masakan Meksiko yang sering digunakan sebagai pendamping untuk berbagai hidangan. Sudah diaduk, tuangkan ini. Ya secukupnya aja lah ya. Ini cukup deh. Oke. Kita aduk lagi. Yes. Nyam. Oke. Baru kita tuangkan daging ke dalam sini barengan sama chipsnya. Sudah beres semua. Waktunya kita makan sambil nikmatin sunset di belah sana. Kelihatan tuh. Dan laut dan alam yang ada di sini.
Woo! Ah. Kenikmatan rasa masakan saya kali ini tidak sesederhana proses membuatnya. Ini benar-benar recommended. Yes, sir. Woo! So good. Wow. Kombinasi yang pas. Crunchy-nya dari chipsnya, empuknya dari dagingnya, mendapatkan rasa-rasa asam sedikit tapi ada manisnya juga. Asam dari lemon, manisnya dari bawang bombay, tomatnya juga, dan juga ada keju. So good. Di ujung senja, saat matahari perlahan tenggelam di Cakrawala, pantai menjadi tempat yang istimewa untuk menutup petualangan saya hari ini. Wah, hari ini, jam sekarang ini adalah momen yang terindah yang saya pernah datangin. Kenapa? Melihat sunset yang sangat cantik, pasir putih, air yang sangat jernih, warnanya juga yang bikin eksotikkan mata saya. Di Bulu Kristal ini emang salah satu spot favorit saya yang ada di Sumba. Dan bisa dibilang ini hidden gem yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Tapi suatu saat nanti kalau ketika banyak orang yang kesini atau teman-teman kesini, pesan saya hanya adalah jagalah lingkungannya, jangan dikotori, buang sampah di tempatnya agar alam ini terus indah dan makin banyak orang yang kesini dan tempat ini bisa jadi the best spot di Indonesia untuk dikunjungi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah ini, petualangan akan saya lanjutkan mengeksplor sisi lain dari Pulau Sumba.